Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan. Nah, ini banyak sekali dipertanyakan oleh Sobat Kicau. Mulai dari susunan pola makan dan ekstra pudingnya, kemudian kapan betina mulai unjal, mulai angkut sarang itu kapan, dan kemudian kapan mulai bertelur, mengeram hingga menetas, dan berapa lamakah menunggu sampai telur itu bisa menetas. Nah, ini pertanyaan dari Sobat Kicau Mania, khususnya para peternak pemula. Banyak yang bertanya seperti ini. Nah, di video ini akan kita kupas Sobat Kicau Mania, kita akan jawab sampai tuntas. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan dipencet dulu tombol subscribe-nya, karena kita akan terus berbagi ilmu pengetahuan seputar ternak burung murai batu. Nah, baiklah Sobat Kicau Mania, langsung saja kita masuk ke inti pokok pembahasan. Nah, yang pertama di sini kita siapkan betina itu usia 7 sampai 8 bulan atau 9 sampai 10 bulan. Dalam hitungan usia itu dia termasuk usia masih pastol, lepas trotol. Nah, itu betina yang ideal untuk kita ternak. Nah, kalau untuk soal pejantannya, carilah yang mapan sekitar 3 kali mabung. Nah, untuk pola makannya kita pakai 3 bahan pokok saja Sobat Kicau Mania, seperti ulat ongkong, kemudian kroto, dan juga jangkrik. Nah, ini diputar-putar saja untuk makanan hariannya. Nah, porsinya pun tidak terlalu banyak, yang penting konsisten dan rutin. Dijamin burung kalian bisa bertelur. Nah, tetapi di sini pertanyaannya adalah kenapa untuk proses bertelur ini kita mesti menunggu lama, kadang-kadang sampai 1 bulan, 2 bulan. Nah, itu juga tergantung dari kesuburan dan pemberian pola makan yang tepat. Nah, bila kalian ingin mengikuti cara kami, yang pertama itu kita siapkan kroto segar Sobat Kicau Mania selama 1 minggu setiap hari berturut-turut pagi, siang, dan sore. Nah, kemudian kita siapkan juga ulat hongkong di sana. Untuk pemberian ulat hongkong bisa 1 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian kita siapkan jangkrik, itu memang porsinya 1 genggam untuk di pagi hari, di siang hari 1 genggam, lalu di sore hari juga 1 genggam. Nggak masalah berlebihan, tapi jangan sampai kekurangan. Nah, itulah intinya ekstra puding pola makannya. Nah, ini memang harus konsisten ya, setiap hari itu harus tepat, jam pemberian makan itu juga harus tepat dan benar. Umpamanya di jam 6, kemudian siang hari sekitar jam 11 atau jam 12, kemudian di sore hari sekitar jam 4 sore. Nah, itu harus konsisten, tetap kita pemberian makannya harus tepat dan benar. Nah, ketiga bahan pokok itu Sobat Kicau Mania sudah cukup membantu sebenarnya untuk membuat burung kalian itu cepat bertelur ya, apalagi usia betina itu sudah masuk birahi. Usia sudah masuk birahi itu 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan 10 bulan ke atas. Nah, tetapi yang jadi masalah di sini terkadang kita malas menunggu. Memang semuanya butuh proses, tergantung kesuburan betina masing-masing, berbeda. Nah, kenapa kita sampaikan kesuburan betina masing-masing? Karena dari trotol tergantung rawatan kalian ya. Kalau di sini kami, di peternakan kami, trotol itu lama prosesnya. Untuk betina yang belajar makan pur, itu kita sengaja tidak makan pur sampai usia 2 bulan bahkan 3 bulan. Nah, tujuannya agar betina itu cepat subur di usia pastol. Nah, itulah cara kami Sobat Kicau Mania. Nah, lanjut kita menjawab pertanyaan yang kedua ya. Setelah kita pemberian makannya beres ya, kita tunggu sampai beberapa minggu tak kunjung bertelur, hanya ada betina itu terlihat unjal saja dan sarangnya sudah bulat. Lalu kapan bertelur? Nah, biasanya kalau dia subur ya, jarak sekitar 5 hari bahkan 7 hari itu muncul telur 1. Kemudian jarak 2 hari muncul telur 2, jarak 3 hari dan 4 hari telur ketiga. Nah, untuk telur keempat biasanya jarak sekitar 1 hari ke atas lagi Sobat Kicau Mania. Jadi jaraknya itu ada yang jaraknya 1 hari bahkan 2 hari. Nah, kapan mulai mengeram? Mulai mengeram itu setelah betina ini selesai bertelur. Umpamanya telurnya ini mentok 3 atau mentok 4. Nah, pada saat itulah terhitung 1 hari proses mengeram. Tinggal kalian hitung saja selama 13 atau 14 hari proses mengeram, sampai dia bisa menetas di pengeraman 14 hari. Namun terkadang ada juga yang menetas lebih cepat, umpamanya kalau musim panas terlalu panas, apalagi gelodok kalian itu dekat dengan atap, itu bisa saja 12 hari bahkan 13 hari sudah menetas. Nah, terkadang juga ada pertanyaan yang muncul ya dari Sobat Kicau ya, kita melihat telurnya sudah ada 1, 2, lalu 3 kemudian kita melihat malamnya tidak mengeram.
itu kapan mengeramnya. Nah biasanya dia menunggu sampai telurnya keempat kalau kasusnya seperti itu. Nah pada saat telurnya keempat, malam harinya dia akan mengeram. Terhitung 1 hari proses mengeram. Tinggal kalian atur jarak 14 hari. Nah itulah jarak hitungnya untuk proses mengeramnya sampai dengan menetas. Nah lanjut masuk ke dalam inti video Sobat Kicau Mania. Setelah kalian melihat bahan-bahan yang kami persiapkan tadi ya, seperti jangkrik, kemudian kroto dan juga ulat ongkong. Pemberian pola makan itu pada saat unjal itu hanya jangkrik dan kroto. Nah apabila unjalnya selesai, diberikan tambahan sedikit ulat ongkong agar dia bisa kawin, agar telur itu bisa berisi. Kemudian dia bisa bertelur dan mengeram. Dan ketika mengeram hanya jangkrik saja yang kita pakai. Itu saja Sobat Kicau Mania, sangat simpel, tetapi mengatur jaraknya harus tepat. Pola makan itu tidak bisa sembarangan. Nah jadi pertanyaan yang ke-1, kedua dan ketiga sudah kita jawab tuntas semua Sobat Kicau Mania. Mulai dari ekstra pudingnya apa saja. Dan kedua adalah kapan mulai bertelur. Dan yang ketiga kapan mulai mengeram. Semuanya sudah kita jawab di dalam video ini. Namun kendala yang sering terjadi itu apabila terjadi zong. Maka dari itu kita harus berusaha lagi dan tetap sabar. Mungkin murai batu kalian itu belum terpantau kawin. Nah oleh karena itu kalau memang kalian penasaran, ya kita sarankan kalian bisa senter. Ketika bertelur itu di usia pengeraman 5 hari, boleh kalian senter. Apakah ada embrionya? Apakah ada sedikit gambaran seperti bentuk urat berwarna merah kehitaman? Itu tandanya embrionya hidup. Dan ada titik seperti merah lingkaran. Dan sekitar titik itu ada seperti urat ya. Sobat Kicau Mania bisa lihat itu kalau disenter. Nah itu tandanya telur itu berisi. Nah untuk mengungkap rasa penasaran kalian, nah cara seperti itu juga sering kami lakukan di peternakan kami agar kami tidak ragu burung itu kawin atau tidak. Nah kalau untuk cerita kapan mulai mengeram ini Sobat Kicau Mania, kita juga punya pengalaman unik ya. Kalau untuk masing-masing kandang itu berbeda-beda. Awalnya itu kita tidak tahu, setelah kita mencari tahu lalu kita mendapatkan pengetahuan. Nah banyak juga induk murai batu atau murai batu betina ini, telur 1 sudah mengeram, telur kedua sudah mengeram, telur ketiga sudah mengeram, bahkan mentok telur keempat dia sudah mengeram. Lalu kapan cara menghitungnya? Jarak 14 hari itu kapan bisa dihitung? Tentu saja dari telur yang pertama, kedua dan ketiga itu tidak dihitung. Nah kita bisa menghitungnya di telur keempat, tetap hitungan 1 hari pada saat itu juga. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.